Bab 231, Pantang Menyerah. Meskipun elang darah tidak dapat berbicara, mereka dapat memahami kata-kata Zhao Hai. Oleh karena itu, Zhao Hai dan yang lainnya menghabiskan beberapa hari untuk mengajar para elang cara menggunakan postur terbang dan tangisan mereka sendiri untuk menyampaikan informasi sederhana kepada mereka. Dalam hal terbang, mereka berputar-putar di udara beberapa kali, dan jumlah orang serta jumlah teriakan mewakili jumlah pasukan yang dipanggil. Oleh karena itu, elang ini sekarang dapat dianggap sebagai pengintai udara yang paling sederhana. Zhao Hai dengan hati-hati melihat ke arah elang. Setelah mereka pergi, dia menoleh ke Laura dan berkata, ada situasi di timur. Ada 1.000 orang yang datang ke arah kami, tapi sepertinya mereka bukan orc. Lola membeku sesaat, lalu ekspresinya berubah. Aku tahu. Itu adalah penjaga banteng dari benteng tembok besi. Mereka berpatroli di daerah ini setiap setengah bulan sekali. Sepertinya kita kurang beruntung hari ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhao Hai mengerutkan kening. Mengapa kita tidak bersembunyi di luar angkasa dulu? Lola menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, tapi kita bisa memberi mereka sejumlah uang. Bagaimanapun, kita semua tahu bahwa kita membeli makanan dari para orc. Selain itu, Kadipaten Versailles berharap setiap orang dapat membeli lebih banyak makanan dari para orc. Selama para orc tidak kekurangan makanan dan minuman, mereka tidak akan mengurangi perbatasan. Tujuan utama pasukan memerintahkan ini adalah untuk melihat apakah ada suku orc yang datang ke sini. Zhao Hai mengangguk dan menoleh ke Laura, kuat, kamu punya pengalaman dalam hal semacam ini. Menurut Anda berapa yang harus kami bayar untuk lulus ujian? Pembaruan DFRM Novel B, I, NC. Lola tersenyum dan berkata, saya khawatir 1.000 koin emas, dan saya tidak bisa membayarnya. Yang terbaik adalah meminta kakek Grimm melakukannya. Kakek Grimm adalah ahli level 8, dan para ksatria itu tidak berani meningkatkannya. Jika aku pergi, mereka tidak akan melepaskan kami begitu saja karena aku seorang wanita. Apa? Wajah Zhao Hai berubah. Apakah mereka masih berani berpikir kasar? Lola tersenyum pahit dan berkata, jangan lupa di mana kita berada. Jika mereka benar-benar ingin bermaksud kasar kepada kita, mereka pasti akan membunuh kita semua. Lalu mereka bisa menyalahkan para orc. Ini bukanlah kedalaman padang rumput orc. Itu masih merupakan wilayah yang dikuasai oleh benteng tembok besi. Penjaga banteng itu bisa berubah menjadi bandit kapan saja. Bukankah Grand Duke Ivan akan melakukan sesuatu mengenai hal itu? Zhao Hai bertanya dengan suara yang dalam. Lola tersenyum pahit dan berkata, peduli? Bagaimana? Para prajurit di benteng tembok besi harus menjaga keliaran mereka. Terlebih lagi, perbatasan antara benteng tembok besi dan padang rumput orc berarti mereka kekurangan sumber daya. Para prajurit telah ditempatkan di sini selama beberapa tahun. Mereka depresi dan membutuhkan cara untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Oleh karena itu, penguasa tidak akan menutup mata terhadap hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, para pedagang yang datang ke padang rumput orc untuk berbisnis sedang menyelundupkan dan menyediakan sumber daya kepada musuh. Itu melanggar hukum. Oleh karena itu, meskipun tentara tersebut terbunuh, mereka tetap akan dibunuh. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Zhao Hai mengangguk dan memasuki medium. Dia memanggil Green keluar dari kastil gunung besi dan menceritakan semuanya. Zhao Hai mengeluarkan tas biasa, mengisinya dengan 1.000 koin emas, dan memberikannya warna hijau. Kemudian, dia muncul di kereta dengan warna hijau. Zhao Hai kemudian melepaskan kereta pengejar angin untuk ditunggangi hijau. Konvoi tidak berhenti dan terus bergerak maju. Zhao Hai juga tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari penjaga banteng yang berlari kencang. Tempat ini terlalu kosong, dan para penjaga banteng yang berlari kencang tidak jauh dari mereka. Mereka akan segera tiba. Benar saja, dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka mendengar suara gemuruh pelan dari timur. Para prajurit yang berpengalaman dapat mengetahui bahwa itu adalah sekelompok besar pasukan kavaleri. Zhao Hai dan yang lainnya berbalik dan melihat sekelompok 1.000 pasukan kavaleri datang dari timur. Mereka bergerak sangat cepat. Zhao Hai dan yang lainnya segera berhenti. Namun, mereka tidak mengepung gerbong dalam lingkaran untuk bertahan melawan musuh seperti tim lain, karena mereka tidak menggunakannya. Laura dan 2 lainnya bersembunyi di gerbong. Mereka bertiga adalah wanita cantik yang langka, dan jika kavaleri melihatnya, itu akan menimbulkan banyak masalah.
Ketika Zhao Hai berada di bumi, dia pernah mendengar pepatah, babi betina sama baiknya dengan Diao Chen setelah bertugas di Angkatan Darat selama 3 tahun. Pasukan kavaleri yang ditempatkan di benteng berdinding besi mungkin telah ditempatkan di sana selama lebih dari 3 tahun. Jika mereka menemukan Laura dan 2 wanita cantik lainnya yang tidak kalah dengan Diao Chen, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berubah menjadi orc. Zhao Hai keluar dari gerbong dan berdiri diam di peron di depan gerbong. Dia mengenakan jubah penyihir hitam dan memegang tongkat roh jahat di tangannya. Cukup mengintimidasi. Clint berdiri di samping kereta. Dia tidak mengenakan baju besi apapun, hanya seragam prajurit sederhana. Dia tidak memakai topeng, dan rambutnya disisir rapi. Pedang angin roh ada di pinggangnya, dan dia memiliki penampilan khas seorang kepala-kepala. Inilah yang diinginkan Zhao Hai. Pasukan yang ditempatkan di benteng tembok besi tidak akan mengenali Grimm. Dengan status Grimm saat ini, hanya akan menyulitkan mereka untuk mengetahui latar belakang mereka. Jika ya, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Jika tidak, mereka mungkin akan terlibat dalam pertempuran besar. Zhao Hai tidak takut dengan pasukan kavaleri, dia hanya tidak ingin terlibat konflik dengan mereka. Bagaimanapun, Ivan memperlakukan mereka dengan baik. Dengan sangat cepat, pasukan kavaleri hanya berjarak 100 meter dari kelompok Zhao Hai. Namun, mereka tidak menyerang kelompok Zhao Hai. Sebaliknya, mereka semua berhenti dan berdiri di sana, mengukurnya. Zhao Hai juga menilai orang-orang ini. Mereka menunggangi binatang ajaib kelas 3, kuda api. Kuda-kuda itu mengenakan baju besi yang berat, dan semua orang mengenakan baju besi kavaleri yang berat. Mereka juga mengenakan helm tempur dengan 2 tanduk banteng di kepalanya. Topeng besi di helm mereka disimpan di helm mereka dan tidak diturunkan. Meskipun pasukan kavaleri ini telah berlari dalam waktu yang lama, baik mereka maupun kudanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Armor mereka tidak terlalu bersih, dan beberapa bagian bahkan sedikit rusak, tapi itu tidak mempengaruhi momentum mereka. Pasukan kavaleri ini memiliki aura yang mengesankan. Zhao Hai, yang pernah membunuh sebelumnya, tahu bahwa itu adalah aura pembunuh. Itu adalah aura pembunuh yang hanya dimiliki oleh prajurit yang pernah mengalami hidup dan mati. Pemimpin pasukan kavaleri adalah seorang pria berjanggut lebat. Dia sangat tinggi dan memiliki bekas luka pisau di wajahnya, yang membuatnya terlihat sangat garang. Orang ini sedang menatap Zhao Hai dan yang lainnya dengan dingin. Zhao Hai tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melambai dengan warna hijau. Grimm membungkuk padanya, lalu menunggangi kudanya menuju pasukan kavaleri. Sekitar 20 meter di depan pasukan kavaleri, Grimm memberi hormat kepada mereka dengan busur standar nobel dan berkata, "Prajurit, tolong. Tuanku tahu bahwa kamu telah bekerja keras berpatroli di perbatasan, jadi dia secara khusus memerintahkanku untuk mengirimimu hadiah kecil. Ayolah senyum." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan tas kain yang berisi 1000 koin emas dan mengocoknya dengan lembut. Grimm tidak bermaksud menghina orang-orang itu. Para prajurit yang berpatroli di perbatasan ini sudah sering mengalami hal seperti ini. Selama mereka mengguncang kantong uang, mereka akan tahu apakah itu koin emas atau koin perak dari suaranya. Selama mereka meletakkan tas itu di tangan mereka, mereka akan tahu berapa banyak uang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Grimm mengguncang tas itu dengan lembut agar orang-orang tahu bahwa itu adalah koin emas. Pemimpin pasukan kavaleri mengetahui bahwa tas itu berisi koin emas. Matanya menjadi kosong saat dia melihat ke arah Grimm dan berkata, "Oh, tuanmu tahu aturannya, tapi pemeriksaan rutin masih diperlukan." Ekspresi Grimm berubah. Dia sudah mendengar dari Laura bahwa selama mereka membayar uangnya, pasukan kavaleri ini tidak akan diperiksa. Mengapa mereka masih harus memeriksanya sekarang? Mungkinkah mereka sedang mencari masalah? Memikirkan hal ini, ekspresi Gerlin berubah dingin. Dia duduk tegak di atas kudanya dan menatap kapten dengan kilatan dingin di matanya. "Oh, bukankah melanggar aturan jika kamu melakukan ini?" Suara Grimm tidak nyaring, tapi semua pasukan kavaleri mendengarnya dengan jelas. Terlebih lagi, aura Grimm tiba-tiba berubah karena perkataannya. Dari seorang lelaki tua biasa, dia tiba-tiba menjadi prajurit hebat tingkat 8 dengan aura yang luar biasa. Hal ini membuat wajah sang kapten berubah. Pemimpin pasukan kavaleri juga seorang ksatria level 6. Itu karena dia tidak melihat kekuatan Grimm sehingga dia mencobanya.
Setelah mencobanya, dia mengetahui bahwa Grim sebenarnya adalah Master Level 8, dan bukan Master Level 8 biasa. Grim juga memiliki aura militer yang kuat pada dirinya. Hal ini membuat pemimpin pasukan kavaleri mengerti bahwa dia tidak bisa dianggap enteng, dan tidak bisa dianggap enteng. Kapten langsung berkata, "Hehe, aku hanya bercanda denganmu. Karena Anda tahu aturannya, maka kami akan mengikutinya dengan sendirinya. Silakan." Mendengar kata-katanya, aura di tubuhnya langsung menghilang. Dia hanya tersenyum pada kapten dan berkata, "Jika itu masalahnya, saya harus berterima kasih, Tuan." Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk dan meletakkan kantong uang itu di tanah. Dia membalikkan kudanya dan kembali ke kereta Zhao Hai. Begitu Grim kembali ke gerbong, Zhao Hai melambaikan tangannya dan gerbong itu perlahan melaju ke kedalaman padang rumput. Pemimpin pasukan kavaleri tidak segera mengambil kantong uang itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah kereta dan merenung. Seorang satria di samping kapten berbisik kepadanya, "Kapten, ada apa?" Pemimpin pasukan kavaleri kembali sadar dan melihat ke arah pasukan kavaleri. "Tidak ada apa-apa, aku hanya teringat sesuatu. Saya ingat mendengar dari kota Casar bahwa penyihir yang membantu keluarga Versailles kami adalah penyihir hitam, dan dia memiliki prajurit kelas 8 di sisinya, bukan? Kaptennya juga anggota keluarga Versailles. Itulah sebabnya dia mengatakan, kami, keluarga Versailles." Ksatria di sampingnya juga merupakan anggota keluarga Versailles. Ketika dia mendengar kapten mengatakan itu, dia tertegun sejenak sebelum berkata, "Kapten, maksudmu? Konvoi tadi, apakah Magus yang membantu keluarga Versailles kita keluar dari masalah?" Kapten mengangguk. "Lantai 8 benar." "Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Ambil uangnya dan kita berangkat." Pasukan kavaleri itu merespon dan meremas perut kudanya untuk berlari ke depan. Dia mengitari kantong uang dan menurunkan tubuhnya. Dia sudah mengambil kantong uang di tangannya. Dia kembali ke sisi kapten dan berkata kepadanya, "Kapten, itu seharusnya 1000 koin emas." Pemimpin pasukan memberi isyarat dan mengangguk, "Saudara-saudara, perjalanan ini tidak sia-sia. Ketika kami kembali, kami akan memberikan hari libur kepada semua orang. Semuanya, bersenang-senanglah." Pasukan propaganda melakukan penipuan dengan keras. Kapten meremas perut kudanya dan berlari ke depan, dan yang lainnya segera menyusul. Bab 232 Rumput Bintang. Ketika pasukan kavaleri sudah tidak terlihat, Laura dan yang lainnya keluar dari gerbong. Mereka melirik pasukan kavaleri sebelum Laura menoleh ke Grim dan berkata, "Kakek hijau, jika bukan karena sikap kerasmu, orang-orang itu tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Itu sangat dekat." "Tidak apa-apa," kata Grine sambil tersenyum. "Saya telah melihat banyak hal seperti ini. Mereka hanya melakukan suatu tindakan." "Tidak apa." Lola tersenyum dan berkata, "Hal semacam ini terjadi sepanjang waktu di padang rumput Orc. Tapi kebanyakan Orc hanya akan mengambil makanan jika mereka mendatangi Rob. Selama mereka tidak melawan, mereka tidak akan menyakiti orang lain. Ini adalah aturan tidak tertulis di padang rumput Orc. Mereka berharap kami dapat membawa lebih banyak makanan lain kali. Jika mereka membunuh kita semua, tak seorang pun akan memberi mereka makanan. Selain itu, di mata para Orc, kita semua manusia terlihat sama, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan kita di masa depan. Jika kakek Grim ada urusan, kamu bisa kembali ke tanah terlantar yang kotor." Grim tersenyum dan berkata, "Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Kami hanya mempersiapkan beberapa hal untuk musim dingin di hutan belantara Blackyard. Kun dan yang lainnya ada di sana, jadi tidak banyak yang bisa dilakukan. Aku akan mengikutimu. Jika ada sesuatu, saya bisa keluar dan menyelesaikannya." Laura tersenyum, "Oke, tapi pemandangan di sini kurang bagus. Itu tidak bisa dibandingkan dengan ruang. Itu membosankan. Rumput di ruang ini hampir semuanya sama tingginya, jadi tentu saja lebih indah daripada di sini. Hanya saja terlihat agak kaku. Itu sama di mana-mana. Akan ada beberapa perubahan di dataran basement." Lola tersenyum. Apa yang dikatakan Grim benar. Di ruang angkasa, apakah itu tampak belakang pertanian atau padang rumput, tidak akan banyak perubahan. Semuanya sudah digital. Rerumputannya sama, bahkan panjang dan jumlah daunnya pun sama. Sepertinya tidak ada perubahan.
Saat dia berbicara, Grim tiba-tiba melihat beberapa bunga kecil bermekaran di rumput di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan pergi. Dia melompat turun dari punggung kudanya, mengeluarkan pedang angin roh, dan menggali bunga-bunga kecil dari akarnya. Kunjungi No.V.ELB.IN untuk pengalaman membaca novel terbaik. Melihat ekspresi Green, Zhao Hai dan yang lainnya tertegun sejenak. Kemudian, mereka langsung mengerti apa yang dimaksud dengan hijau. Seperti yang diharapkan, warna hijau kembali ke kereta dengan beberapa bunga tertutup tanah. Dia menyerahkan bunga itu kepada Zhao Hai dan berkata, "Kuat, Tuan Muda, ini adalah bunga paling umum di padang rumput orc, rumput bintang. Rumput bintang ini unik di padang rumput orc dan merupakan jenis ramuan hemostatik yang paling umum. Orc biasa akan memetik rumput ini dan mengeringkannya di bawah sinar matahari. Mereka akan menggunakannya untuk menghentikan pendarahan saat mereka terluka. Ini sangat efektif." Zhao Hai melihat bunga di tangannya. Tinggi tanaman itu hanya sekitar 30 cm, dan tidak ada yang istimewa darinya. Itu seperti tanaman kecil dengan bunga kecil di atasnya. Bunga kecil itu memiliki 5 kelopak dan tampak seperti bintang kecil. Dengan lambaian tangannya, Zhao Hai menyimpan rumput bintang di ruang asal. Pemberitahuan segera datang dari luar angkasa, "Kuat, tanaman baru ditemukan." Mengidentifikasi tanaman. Tanaman tersebut merupakan salah satu jenis ramuan hemostatik dari keluarga herba. Ia memiliki kemampuan hemostasis yang rendah tetapi vitalitas yang kuat. Nilai evaluasi, tanaman kelas 5. Tanaman 1 musim. Masak dalam 10 jam. Transformasi data pabrik. Dapat dibeli di luar angkasa. Zhao Hai menganggukkan kepalanya dan menoleh untuk melihat Laura dan yang lainnya. Mereka juga melihatnya. Zhao Hai tidak bisa menahan senyumnya, "Kuat, tidak apa. Alam menilainya sebagai tanaman tingkat 5, jenis yang matang dalam 10 jam. Itu tidak berhasil naik level." Meskipun Grim dan yang lainnya merasa sedikit menyesal, itu juga sesuai ekspektasi mereka. Jika rumput acak dapat meningkatkan ruang, maka ruang tersebut akan lebih dari level 20 sekarang. Mata Laura bersinar ketika dia melihat sekeliling, seolah dia sedang mencari sesuatu. Zhao Hai tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Laura menghadapi situasi seperti itu, jadi dia pasti penasaran. Nicole juga sangat penasaran. Namun, dia tidak tertarik pada tanaman. Dia sangat tertarik pada binatang ajaib. Dibandingkan Laura, Meg jauh lebih tenang. Dia telah melihat peningkatan ruang terlalu sering, tetapi kali ini, ruang tersebut bahkan tidak ditingkatkan, jadi apa yang membuatnya bahagia. Namun, ini merupakan awal yang baik. Alam hanya akan memberikan level dan poin pengalaman pada tanaman yang tidak ada di alam tersebut. Begitu mereka memasuki padang rumput, mereka menemukan tanaman yang sebelumnya tidak ada di alam. Itu adalah awal yang baik. Grim melirik Laura dan tersenyum. "Sebenarnya ada banyak jenis tumbuhan di prairie, tapi kami bukan orc, jadi kami tidak tahu banyak tentangnya. Kudengar ada banyak jenis rumput di orc prairie. Ada tempat yang cocok untuk ternak, ada yang cocok untuk domba, dan ada pula yang sangat cocok untuk kuda. Hehe. Dalam hal memahami prairie, kita tidak bisa dibandingkan dengan para orc." Laura tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Para orc telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Padang rumput adalah rumah mereka. Tentu saja, mereka lebih mengetahuinya. Namun, selama kita bisa membeli beberapa budak orc di masa depan, masalah ini bisa diselesaikan." Gerlin menganggukkan kepalanya. Kata-kata Laura benar. Orang-orang yang memiliki pemahaman terdalam tentang padang rumput bukanlah suku-suku yang bertempur, melainkan para budak. Budak di prairie berbeda dengan budak umat manusia. Budak manusia harus ditandai, tetapi budak di prairie dibagi menjadi beberapa ras. Budak dari ras budak dapat dikenali secara sekilas tanpa tanda apapun. Terlebih lagi, para budak di prairie memiliki lebih banyak kebebasan daripada budak manusia. Kebanyakan dari mereka mengandalkan suku pertempuran untuk bertahan hidup, merumput untuk suku pertempuran, dan bekerja untuk mereka. Karena itulah para budak sangat mengenal tanaman di prairie. Mereka tahu di mana rumputnya bagus, di mana airnya bagus, dan di mana binatang ajaib cocok untuk dipelihara. Ada alasan bagi para budak untuk melakukan ini. Bagi para orc, binatang ajaib adalah segalanya.
Tidak peduli seberapa kuat klan pertempuran orc, kekayaan mereka diukur dari jumlah binatang ajaib yang mereka miliki. Hampir semua binatang ajaib dari klan pertempuran dibesarkan oleh para budak. Selama para budak dibesarkan dengan baik, para orc akan memberi mereka hadiah. Oleh karena itu, para budak orc sangat pekerja keras. Karena itu, Zhao Hai dan yang lainnya hanya perlu membeli beberapa budak orc untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang tanaman di Prairie. Faktanya, banyak orc yang tidak menyadari pentingnya pengetahuan ini bagi mereka. Meskipun para orc di Prairie mempunyai kata-kata mereka sendiri, mereka tidak memiliki catatan apapun tentang hal ini. Di dataran orc, rata-rata ras tidak memiliki budak karena mereka tidak terlalu kuat. Jika mereka memiliki budak dalam jumlah besar, mereka akan diambil alih oleh ras pertempuran, dan mereka mungkin akan dimusnahkan. Ini normal di dataran. Banyak orang yang dimusnahkan oleh suku pertempuran karena mereka memiliki terlalu banyak kekayaan dan tidak dapat melindunginya. Rakyat mereka juga dijadikan budak. Ini adalah hukum kelangsungan hidup di Prairie. Hijau mengangguk. Membeli budak adalah suatu keharusan, tapi jangan terburu-buru. Kita harus melakukannya perlahan-lahan. Pertama, kita harus memahami situasi di dataran basement. Lola mengangguk dan tersenyum. Yang saya tahu adalah apa yang Atai katakan kepada saya. Selain itu, informasi yang saya kumpulkan sebelumnya tidak komprehensif. Saya harus memahaminya sendiri. Gerlin mengangguk dan melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda adanya suku. Dia menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, ayo cepat. Hanya pengawasan benteng tembok besi yang akan muncul di jalan ini. Para Beasmen tidak akan datang. Kita harus menemukan suku Beasman secepat mungkin dan tinggal di sana untuk sementara waktu." Zhao Hai mengangguk. Itu bagus. Jika kita bertemu dengan suatu suku, kita bisa berdagang dengan mereka. Hehe, aku ingin melihat seperti apa para orc itu. Laura juga tertawa. Orc jarang pergi ke tempat tinggal manusia. Di beberapa tempat kecil, orang belum pernah melihat orc seumur hidup mereka. Karena mereka harus menerapkan, kecepatan mereka sedikit ditingkatkan, tetapi mereka tidak bertemu siapapun pada hari itu. Ini normal. Padang rumput orc terlalu besar, dan mereka sekarang berada di daerah penyangga antara orc dan manusia, jadi hanya ada sedikit orang. Pada malam hari, mereka tidak bertemu dengan suku orc manapun, jadi mereka hanya bisa mengembalikan semuanya keluar angkasa dan bermalam di sana. Malam berlalu dengan lancar. Keesokan paginya, Zhao Hai dan yang lainnya berkelana lebih jauh ke padang rumput. Namun, Zhao Hai telah memikirkan semuanya dan berjalan sangat lambat. Dia terus melihat sekeliling sepanjang jalan dan bahkan menggali banyak rumput dan bunga untuk ditempatkan di sela-sela. Sayangnya, mereka hanya menjumpai tumbuhan yang paling umum. Meskipun setelah mengumpulkan sebagian, mereka tidak memberikan banyak pengalaman. Sekarang setelah sudah melewati level 20, akan sangat sulit untuk naik level. Namun, Zhao Hai tidak menyerah. Dia memahami logika sedikit demi sedikit membuat lautan. Sekarang, dia hanya bisa melakukannya dengan lambat. Tidak ada gunanya terburu-buru. Jika dia benar-benar ingin menghitung, pasti ada lebih banyak tanaman di rawa mayat daripada di padang rumput orc. Namun, pada saat yang sama, rawa mayat juga sangat berbahaya. Jika ahli tingkat 9 di rawa mungkin mengetahui tentang partisipasi Zhao Wen dan kedatangan Cai, mereka pasti tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Oleh karena itu, Zhao Hai ingin memusatkan perhatiannya pada padang rumput orc. Pada siang hari, tangisan elang menarik perhatian Zhao Hai. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seekor elang darah berputar-putar di langit, berkicau dari waktu ke waktu. Zhao Hai melihatnya sebentar sebelum beralih ke Laura. "Kuat, ada suku kecil tidak jauh di depan. Hanya ada beberapa ratus orang. Kita harus bisa sampai di sana pada malam hari. Mari kita istirahat di sana untuk malam ini." Lola tidak keberatan. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, tapi kita tetap harus berhati-hati. Para orc kemungkinan besar akan menjadi bandit. Menurutku kita harus memanggil lebih banyak makhluk undead agar para orc tidak berani bertindak sembarangan." Zhao Hai tersenyum. "Tidak perlu. Jangan lupa bahwa saya seorang pesulap sekarang. Aku percaya bahkan para orc pun tidak akan berani macam-macam dengan kita. Jangan khawatir." Saat dia berbicara, dia meningkatkan kecepatan kereta. Setelah lebih dari 3 jam, Zhao Hai, yang berdiri di gerbong,
Memperhatikan ada bendera warna-warni berkibar tidak jauh di depan. Dia tahu bahwa mereka telah tiba. Bab 233, pria berkepala babi berperut besar. Bendera kecil berwarna-warni adalah simbol suku Orc. Suku Orc manapun, besar atau kecil, akan mengibarkan bendera kecil berwarna-warni. Bagi para Orc, bendera warna-warni berarti kedamaian, keberuntungan, dan keberuntungan. Bagi para Orc, bendera warna-warni itu seperti pelangi, yang hanya muncul setelah hujan. Bagi para Orc, hujan sangatlah penting. Saat hujan, sungai akan menjadi lebih besar, dan memiliki lebih banyak udara untuk digunakan. Saat hujan, rumput di padang rumput akan tumbuh lebih subur, dan binatang ajaib mereka akan bertambah gemuk. Jika binatang ajaib tumbuh dengan baik, mereka akan memiliki lebih banyak kekayaan. Itulah mengapa semua suku Orc akan mengibarkan bendera warna-warni. Di padang rumput, selama Anda melihat bendera warna-warni, Anda akan tahu bahwa Anda berada di dekat suku Orc. Ini adalah pengetahuan umum antara orang-orang yang datang ke padang rumput. Zhao Hai sudah mengetahui hal ini dari berbagai catatan yang dia baca. Zhao Hai menghela nafas panjang dan menoleh ke Laura dan yang lainnya yang sedang berdiam di dalam mobil. Saya melihat bendera berwarna. Tentu saja, Laura mengerti maksud Zhao Hai. Dia segera keluar dari mobil dan mengikuti pemandangan Zhao Hai. Benar saja, bendera warna-warni muncul di hadapannya. Lola menghela napas. Kami akhirnya melihat suku Orc. Itu luar biasa. Malam ini, kita mungkin bisa minum anggur susu dan makan daging domba panggang. Zhao Hai mendengus. Jujur saja, setelah seharian berjalan di padang rumput yang luas dan seakan tak berpenghuni, munculnya bendera warna-warni yang tiba-tiba benar-benar membuatnya terasa segar kembali. Rasanya seperti seseorang yang hidup dalam kegelapan tiba-tiba melihat secercah cahaya. Tidak lama kemudian, Zhao Hai dan yang lainnya melihat hamparan tenda. Tenda-tenda ini sangat besar. Di atas salah satu tenda, ada sebuah bendera besar. Di benderanya ada gambar babi kecil yang lucu. Zhao Hai memastikan pandangannya dan memastikan bahwa dia tidak salah. Gambar di bendera itu memang seekor babi kecil yang lucu. Zhao Hai menoleh untuk melihat Laura dengan bingung dan bertanya, "Laura, suku apa ini?" Laura juga melihat bendera babi kecil di tenda dan tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu melihat babi kecil di bendera? Apakah perut babi kecil itu sangat besar? Ini adalah cabang dari perlombaan babi perut besar. Balapan babi jenis ini tidak terlalu tinggi, paling banyak sekitar 2 meter. Mereka dianggap kecil di antara para Orc, tapi perut mereka sangat besar. Perut mereka terlihat sepanjang tahun, namun mereka tidak boleh dianggap remeh karena merupakan bagian terberat dari tubuh mereka. Suku ini hanyalah sebuah ras, dan kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat. Namun, mereka memiliki keahlian unik, yaitu minum. Kemudian, mereka menggunakan perut besarnya untuk menyemprotkan air ke perutnya, membentuk panah air untuk melukai orang. Air yang mereka keluarkan bisa mencapai jarak 30 meter, dan kekuatannya setara dengan anak panah manusia. Karena kemampuan khusus inilah mereka tidak menjadi budak. Zhao Hai sangat penasaran. Dia merasa dunia ini begitu besar sehingga ada banyak hal yang aneh. Tidak kusangkara seperti itu ada. Itu sangat menarik. Zhao Hai menoleh ke Laura dan bertanya, apa kepribadian anggota klan seperti ini? Kamu tidak akan tiba-tiba menjadi bandit, kan? Lola menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, mereka sangat santai. Mereka adalah cabang dari klan babi harum. Selama Anda tidak menindas mereka, mereka tidak akan mencuri. Mereka juga klan yang sangat ramah. Mereka terutama beternak domba melingkar untuk mencari nafkah. Zhao Hai tahu bahwa domba yang melingkar itu adalah binatang ajaib tingkat 1. Itu adalah binatang ajaib yang paling umum di padang rumput Orc. Kulitnya bisa dijadikan pakaian, bulunya bisa dijadikan selimut, dagingnya bisa dimakan, dan tanduknya bisa dijadikan senjata. Dapat dikatakan bahwa para Orc tidak dapat hidup tanpa domba yang melingkar. Jarang sekali melihat orang beternak domba melingkar di tempat tinggal manusia karena mereka hanya terbiasa hidup di padang rumput. Mereka akan sakit ketika datang ke manusia. Oleh karena itu, bagi para Orc, menggulung domba adalah hadiah terbesar dari dewa binatang. Zhao Hai mengangguk. Itu bagus. Mari kita istirahat di sini hari ini. Jika mereka membutuhkannya, kita bisa membelikan mereka makanan. Ngomong-ngomong, bagaimana cara kita berdagang dengan para Orc?
Laura tersenyum dan berkata, ini tidak sulit. Selama kita membawa makanan, mereka akan berinisiatif berdagang dengan kita. Namun, mereka biasanya akan menggunakan binatang ajaib di tangan mereka untuk menukarnya. Mereka tidak akan langsung menggunakan emas dan perak untuk berdagang. Hanya beberapa klan pertempuran besar yang akan langsung menggunakan emas dan perak untuk berdagang. Oleh karena itu, kita masih perlu mengubah binatang ajaib yang mereka tukarkan dengan kita menjadi uang. Lalu berapa banyak beras bambu yang perlu ditukar dengan seekor kambing melingkar? Zhao Hai bertanya. 1000 pound, kata Lola sambil tersenyum. 1000 jin? Kamu tidak bercanda? Zhao Hai berkata dengan heran. Harga Laura terlalu mengejutkan. Alasan mengapa Zhao Hai sangat terkejut adalah karena ukuran domba yang melingkar. Domba melingkar dewasa bisa tumbuh hingga 1,5 meter dan berat 400 kg. Tidak masalah jika membawa orang dewasa. Apalagi seekor domba yang digulung bisa menghasilkan 100 kg wol sekaligus. Jika seekor domba melingkar diangkut kembali ke Kadipaten Versailles, biayanya setidaknya 15 koin emas bahkan jika domba itu dibunuh dan dijual. Akan cukup bagus jika mereka bisa membelinya dengan 1 koin emas. Keuntungannya 15 kali lipat, bukankah itu terlalu tinggi? Laura tahu apa yang membuat Zhao Hai terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Quote, ini kedengarannya sangat tinggi, tapi tidak setinggi yang Anda kira. Anda harus tahu bahwa barang-barang yang diangkut ke padang rumput orc semuanya diselundupkan. Dalam proses penyelundupan, Anda perlu menyuap tentara pertahanan kota dan membuka berbagai sendi. Ini bukanlah pengeluaran yang kecil. Apalagi bisa saja dirampok saat Anda sampai di padang rumput. Jadi kalau dihitung-hitung, biaya pengangkutan 500 kg beras bambu ke padang rumput orc sekitar 3 koin emas. Saat kita sampai di daratan, harga seekor domba yang digulung akan menjadi sekitar 7-8 koin emas, dan ini belum termasuk dirampok. Anda harus tahu bahwa hampir semua orang yang datang ke padang rumput orc untuk berbisnis akan dirampok, kecuali mereka yang bekerja sama dengan klan perang. Kalau dihitung 10 kali, pedagang biasa akan dirampok 3-4 kali dari 10 kali. Dengan cara ini, mereka hanya dapat memperoleh paling banyak 4 hingga 5 koin emas dari domba melingkar terakhir, dan itu sudah sangat bagus. Zhao Hai mengangguk. Dia bisa memahami hal ini. Jika biayanya tinggi, tentu saja harganya akan naik. Jika biayanya terlalu rendah, tidak ada yang akan melakukan bisnis ini. Pada akhirnya, yang paling menderita bukanlah manusia, melainkan para beasmen. Jika ada yang tidak beres, para beasmen mungkin akan menyerang perbatasan. Menurutmu berapa harga yang harus kita bayar kepada mereka? Zhao Hai menoleh untuk melihat Laura. Ya, kata Lola sambil tersenyum. Seekor domba dengan berat 2000 kati. Zhao Hai mengangguk. Dia tidak memiliki biaya yang tinggi seperti para pedagang itu. Bambu dan beras diproduksi di alam, dan dia dapat menyimpan domba yang digulung di gudang tanpa suap apapun. Hampir tidak ada biaya tambahan. 2000 kati domba yang digulung hampir menjadi keuntungan bersihnya. Selain itu, 2000 kati domba yang digulung tidak akan berdampak banyak pada harga pangan di seluruh padang rumput orc. Harga ini sangat masuk akal. Nicole dan Meg berdiri di belakang mereka, mendengarkan percakapan mereka dengan tenang. Meg tidak merasakan apapun. Baginya, yang perlu dia lakukan hanyalah merawat Zhao Hai. Urusan bisnis selalu diselesaikan oleh Zhao Hai dan yang lainnya, jadi dia tidak merasa cemburu sama sekali. Meski di mata orang luar, dia dan Laura adalah rival cinta, di mata Meg, tidak demikian. Dia tidak ingin bertengkar dengan Laura untuk apapun. Dia hanya ingin berada di sisi Zhao Hai dan merasa puas. Terlebih lagi, Laura sangat berbakat dan kuat dalam bisnis, yang tidak dapat dia bandingkan. Meg sudah memesan meja untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak akan iri pada Laura. Sebaliknya, semakin mampu Laura, semakin bahagia dia, karena semakin mampu Laura, semakin kuat keluarga Buddha, dan itulah yang ingin dia lihat. Mereka mengobrol sambil berjalan. Tak lama kemudian, mereka hampir sampai di tenda. Orang-orang di tenda juga memperhatikan mereka. Segera, lebih dari 20 sosok bergegas menuju mereka, diikuti oleh beberapa anjing. Ketika orang-orang semakin dekat, Zhao Hai menyadari bahwa mereka semua adalah pasukan kavaleri. Namun, yang membuat Zhao Hai ingin tertawa adalah semua tunggangan mereka adalah babi. Benar sekali, itu adalah babi.
Sejenis babi yang panjangnya hampir 2 meter dan beratnya lebih dari 1000 jin. Ia memiliki 2 taring yang panjang. Ksatria yang menunggangi babi segera mengingatkan Zhao Hai pada seseorang, Zhu Bajie. Itu terlalu mirip. Mereka tampak seperti piksi yang mengenakan pakaian biasa. Orang-orang ini mengenakan topi kulit di kepala dan pakaian kulit di tubuh mereka. Namun, mereka memiliki kepala babi besar di leher mereka yang tebal dan perut putih mereka terlihat. Lapisan bulu hitam terlihat di perut mereka. Selama mereka berganti jubah biksu dan memegang palade, mereka akan menjadi seperti Zhu Bajie. Mereka bahkan tidak perlu merias wajah. Zhao Hai ingin tertawa, tapi dia merasa itu terlalu tidak sopan. Jika dia menertawakan para orc dan menyebabkan konflik, itu tidak baik. Jadi, dia menahannya dan perlahan menenangkan emosinya. Selain para ksatria berkepala babi yang berperut besar, ada beberapa anjing. Anjing-anjing ini sangat istimewa. Masing-masing tingginya sekitar 1 meter dan memiliki bulu yang panjang. Namun, mereka berlari sangat cepat dan tidak menggonggong sembarangan. 2 taring tajam juga terlihat di luar bibir mereka. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Zhao Hai dan yang lainnya segera berhenti. Mereka tidak berjaga-jaga dan memasang tampang ramah. Seperti yang diharapkan, para ksatria babi juga melambat. Zhao Hai kemudian menyadari bahwa para ksatria berkepala babi berperut besar ini semuanya memegang senjata. Senjata mereka bisa digambarkan sederhana dan kasar. Itu adalah kepala domba besar dengan gagang kayu. Bahkan ada yang tidak terbuat dari kayu, melainkan terbuat dari tulang binatang. Namun, Zhao Hai tidak berani meremehkan senjata semacam itu. Kepala domba yang digunakan sebagai senjata semuanya berukuran sangat besar. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu berat. Jika mereka terkena benda-benda ini, tulang mereka pasti akan patah. Saat ini, anggota suku babi perut besar berada sekitar 50 meter di depan mereka. Kedua belah pihak berhenti, tetapi anjing-anjing dari suku babi berperut besar telah berputar-putar dan mengelilingi kelompok Zhao Hai di kedua sisi. Mereka menatap kelompok Zhao Hai dan merintih sebagai peringatan. Bab 234, Hadiah Mahal. Laura buru-buru memberi hormat kepada beberapa anggota suku babi berperut besar dan berkata, "Kuat, teman-teman babi terkasih, kami hanyalah pedagang umat manusia. Kami tidak mempunyai niat buruk terhadap Anda. Mohon izinkan anjing gembala setia Anda kembali ke pemiliknya." Anggota suku babi berperut besar tentu saja melihat konvoi di belakang Lola. Salah satu anggota suku babi yang memimpin dengan cepat meletakkan palu tulang kepala kambing di tangan dan membungkuk kepada Lola. "Pedagang manusia yang terkasih, mohon maaf kekasaran kami. Anda tahu bahwa saya harus memastikan keselamatan rakyat saya di padang rumput." Setelah mengatakan itu, dia berteriak 2 kali, dan beberapa anjing itu segera kembali ke sisinya dengan patuh. Pada saat ini, Laura juga turun dari kereta, dan anggota klan babi juga melompat turun dari tunggangannya dan berjalan menuju Laura dan yang lainnya. Kedua belah pihak berdiri terpisah 2 meter. Laura membungkuk kepada babi itu dan berkata, "Ketua Kamar Dagang Bunga Persik, Laura, memberi salam kepada prajurit suku babi." Zhao Hai dan yang lainnya juga membungkuk pada babi itu. Manusia babi itu sangat sopan, dan dia juga membungkuk ke arah Laura. Suku babi perut buncit, kepala tombak suku Palu Kambing menyapa Nona Laura yang cantik. Tombak ini tingginya lebih dari 2 meter. Ketika Laura setinggi 1,8 m berdiri di depannya, dia tampak seperti anak kecil. Namun, dia sangat sopan sekarang, yang membuat Zhao Hai memiliki kesan yang baik terhadapnya. Laura tersenyum. "Pemimpin tombak yang terhormat, karavan saya dan saya ingin bermalam di kemah Anda. Bolehkah saya kunjungi No. VLBIN untuk pengalaman membaca novel terbaik?" Tombak tertawa dan berkata, "Nona Laura yang cantik, inilah yang selama ini kami cari. Silakan naik kereta dan ikuti kami kemah saya. Aku akan membunuh anak domba, membuat teh susu, menyajikan anggur susu, dan mentraktirmu makanan terbaik kami." "Terima kasih atas kemurahan hatimu, pemimpin tombak," kata Laura sambil tersenyum. "Silakan pergi dulu, pemimpin." Tombak memberi hormat pada Laura, berbalik, menaiki kudanya, dan memaksa kembali ke tempat itu. Laura dan yang lainnya kembali ke gerbong. Zhao Hai memandangi suku babi di kejauhan dan menoleh ke Laura. "Apakah mereka benar-benar akan membunuh domba dan menunggu kita?" Laura tersenyum dan berkata, "Mereka akan melakukannya.
Para orc di padang rumput sangat ramah terhadap pedagang. Selama tidak ada permusuhan, mereka sangat ramah. Kakak Hai, bawakan sayuran. Bagi mereka, tidak ada yang lebih baik dari sayur-sayuran. Zhao Hai mengangguk dan menaruh beberapa sayuran di salah satu gerbong. Sayurannya masih segar seperti baru dipetik. Setelah melakukan persiapan, tim Laura perlahan menuju kamp suku Palu Kepala Domba. Laura tidak terkejut dengan nama aneh suku Palu Kepala Domba. Ada berbagai macam nama aneh di padang rumput orc. Ia bahkan tidak heran jika disebut suku Kepala Domba, apalagi suku Palu Kepala Domba. Bahkan sebelum mereka memasuki desa, beberapa ekor kambing sudah keluar dari kamp. Kambing-kambing ini semuanya adalah kambing dewasa, dan di punggungnya ada beberapa anak babi berperut besar. Anak-anak ini tampak seperti remaja. Mereka semua mengenakan pakaian kulit, memiliki perut besar, dan berkepala babi yang konyol. Mereka terlihat sangat lucu. Anak-anak berlari ke kereta Laura dan menatap Laura dan Zhao Hai dengan rasa ingin tahu, yang mengenakan jubah ajaib. Anak yang paling tinggi berjalan ke gerbong dan membungkuk kepada Laura, wanita pedagang yang terhormat, ayah saya meminta saya untuk membantu Anda. Sepertinya anak ini adalah anak Spear. Para pejuang mudaku tercinta, Lola segera tersenyum dan berkata, tolong pimpin jalan. Mendengar Laura memanggilnya pejuang muda, babi kecil itu menjadi sangat bahagia. Salah satu dari mereka menjulurkan perut kecilnya dan berjalan di depan gerbong dengan gembira. Para orc paling menghargai warriors. Jika Anda menyebut seseorang sebagai pejuang ketika Anda memujinya, mereka pasti akan sangat senang. Ini adalah pertama kalinya Laura melakukan kontak dengan para orc, jadi dia mencobanya pada anak-anak ini dan sepertinya efektif. Laura memandang anak-anak dan menoleh ke Zhao Hai, jika Anda memuji mereka, Anda harus menyebut mereka prajurit. Betapapun lucunya anak itu, Anda tidak boleh menyentuh kepalanya, kalau tidak dia akan marah. Anda tidak bisa tidak minum ketika Anda berada di sini, dan Anda tidak bisa tidak meminum anggur yang ditawarkan oleh tuannya. Itu akan dianggap tidak menghormati tuannya. Jika mereka memberi Anda hadiah apapun, Anda harus menerimanya, atau tuan akan berpikir bahwa Anda meremehkannya. Zhao Hai dan yang lainnya mengangguk. Ini adalah hal-hal yang ditakuti oleh para orc, jadi mereka harus mengingatnya. Mereka tidak ingin terlibat konflik dengan para orc karena masalah sekecil itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di perkemahan suku Palu Kepala Domba. Spear berdiri di sana menunggu mereka. Di belakang tombak ada 3 gadis muda dari suku babi perut besar. Masing-masing dari mereka memegang semangkuk anggur. Ini adalah pertama kalinya Zhao Hai melihat gadis-gadis balap babi. Ketiganya tidak lebih besar dari Laura. Perut mereka tidak besar, dan bentuk tubuh mereka berkembang dengan baik. Mereka mengenakan rok kulit, dan meskipun mereka juga memiliki kepala babi, kepala mereka jauh lebih kecil daripada kepala Spear. Mereka terlihat sangat imut, apalagi dengan rambut panjang dan aksesoris di kepala. Meski berkepala babi, mereka tidak mengganggu. Laura memimpin untuk turun dari kereta dan berjalan menuju tombak. Spear tersenyum dan berkata, "Kuat, Nona cantik, silakan minum anggur ini yang melambangkan persahabatan suku kepala kambing Palu." Dengan lambaian tangannya, ketiga gadis klan babi itu segera berjalan mendekat. Laura tidak berdiri pada upacara. Dia mengambil semangkuk anggur dari salah satu gadis dan menyesapnya sebelum menumpahkan anggur ke tanah. Ini adalah perlakuan khusus yang diberikan para orc kepada wanita. Wanita boleh minum seteguk anggur dari setiap mangkuk dan menumpahkan anggur ke tanah, sedangkan pria harus meminum semuanya. Setelah meminum 3 mangkuk minuman keras berturut-turut, wajah Laura memerah, membuatnya semakin cantik. Namun, selain kelompok Zhao Hai, kelompok Spear tidak tahu bagaimana menghargai kecantikannya. Di mata mereka, semua manusia wanita terlihat sama. Oleh karena itu, tombak menyebut Laura, rindu cantik, karena sopan santun. Para orc biasanya bersulang kepada pemimpin mereka. Yang lain tidak menerima perlakuan seperti itu, jadi Zhao Hai dan yang lainnya tidak sempat meminum anggur yang ditawarkan tombak. Setelah minum, Laura menoleh ke arah tombak dan berkata, "Kuat, Bapak leluhur yang terhormat, izinkan hamba-hamba saya mendirikan tenda. Selain itu, mohon jangan menyiapkan makanan terlalu banyak. Semua pelayanku adalah makhluk undead dan mereka tidak perlu makan." Tombak tertegun sejenak. Dia melihat zombie yang berdiri di samping gerbong dan segera menyadari bahwa mereka berbeda. Namun, dia tidak peduli dan hanya mengangguk, "Baiklah, silakan lewat sini, Nona cantik."
Laura berbalik dan melirik Zhao Hai. Zhao Hai mengangguk dan melambaikan tangannya. Makhluk undead tersebut segera berangkat untuk membangun tempat perkemahannya yang letaknya tidak jauh dari tempat perkemahan suku Palu Kepala Kambing. Terlebih lagi, makhluk undead yang dibawa Zhao Hai kali ini adalah makhluk yang awalnya dipimpin oleh Oroga. Meskipun beberapa makhluk undead adalah Death Warrior, banyak dari mereka adalah kusir dan pekerja dari kelompok pedagang biasa. Karena itu, mereka sudah tidak asing lagi dalam mendirikan kemah. Begitu Zhao Hai memberi perintah, mereka akan melakukannya. Tombak juga melirik Zhao Hai. Sejujurnya, tombak pistol itu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhao Hai yang mengenakan jubah sihir hitam. Dia selalu merasa bahwa Zhao Hai mengeluarkan perasaan suram, dan perasaan ini membuatnya membencinya. Pada saat ini, beberapa makhluk undead membawa setumpuk besar sayuran segar dan berjalan mendekat. Laura tersenyum pada tombak dan berkata, "Pemimpin klan yang terhormat, terimalah hadiah kecilku. Sayuran ini semuanya segar, dan jumlahnya masing-masing tidak sedikit. Semuanya ditempatkan di keranjang, dan terlihat lembut dan indah." Mata Spear langsung berbinar. Ini adalah sayuran segar, dan bagi suku Orc, ini adalah hal baik yang langka. Spear tidak berdiri pada upacara. Dia tersenyum pada Laura dan berkata, "Quote, terima kasih, wanita cantik dan murah hati. Sayuran ini sangat berharga bagi kami. Silakan datang ke tenda saya. Istriku sudah membuatkanmu teh susu yang harum." Laura tidak berdiri pada upacara dan mengikuti tombak ke tenda terbesar di tengah. Sayuran sudah dikumpulkan oleh anak buah Spear. Zhao Hai ingin tertawa ketika melihat betapa hati-hatinya mereka. Itu hanyalah sayuran biasa. Dia tidak tahu bahwa karena para Orc tinggal di padang rumput dan hidup di rumput mengejar air, mereka hampir tidak menanam sayuran. Sayuran dibawa oleh pedagang manusia, namun karena sayuran tidak mudah diawetkan, mereka tidak melihat banyak sayuran sepanjang tahun. Kadang-kadang, jika beruntung, mereka bisa menggali sayuran liar di padang rumput, yang merupakan makanan lezat yang langka bagi mereka. Sekarang Laura telah memberi mereka begitu banyak sayuran sekaligus, sungguh sangat berharga untuk ditombak. Oleh karena itu, rasa hormatnya terhadap Laura meningkat satu tingkat lagi. Beberapa dari mereka memasuki tenda di bawah pimpinan Spear dan menemukan bahwa sudah ada dua wanita suku babi di dalam tenda. Kedua wanita suku babi ini juga mengenakan jubah kulit dan sibuk bekerja di tenda. Kedua wanita itu dengan cepat memberi hormat ketika mereka melihat tombak dan yang lainnya masuk. Zhao Hai dan yang lainnya memberi hormat kembali dan kemudian dengan hati-hati memeriksa tenda. Di tengah tenda terdapat tiang yang menopang bagian atas tenda. Dan dinding sekelilingnya terbuat dari kulit binatang dan kain kempa. Kulitnya terbuat dari kayu dan tulang binatang yang sangat hangat. Tanah di dalam tenda dilapisi karpet, dan terdapat lubang api di tengah tenda. Ada panci tembaga di atas api, yang mengepul panas. Aroma teh susu keluar dari teko. Setelah tombak mempersilakan mereka duduk, dia menuangkan semangkuk teh susu panas untuk mereka masing-masing. Zhao Hai dan yang lainnya menyesapnya dan rasanya memang sangat harum. Teh susu sepertinya tidak terbuat dari daun teh, tetapi tanaman yang tidak diketahui Zhao Hai. Rasanya berbeda dengan teh, tapi daun teh susunya sangat enak. Tidak ada bau amis sama sekali. Sepertinya ada sesuatu yang lain yang ditambahkan ke dalamnya. Rasanya sedikit asin, tapi aromanya kuat. Rasanya halus dan lezat. Bab 235, Bab 235 tidur di tenda yang sama. Setelah perjalanan seharian, Laura dan yang lainnya sangat lelah. Setelah meminum teh susu yang mengepul, mereka langsung merasa jauh lebih baik. Ketika tombak melihat ekspresi mereka, dia juga mengungkapkan senyuman. Mulut babi awalnya besar. Saat dia tertawa, mulutnya menjadi semakin besar, membuat Laura dan yang lainnya ingin tertawa. Setelah beberapa dari mereka meletakkan mangkuk teh mereka, istri Spear menuangkan teh susu lagi untuk mereka. Tombak kemudian berkata, "Quote, Nona cantik, bolehkah saya bertanya berapa banyak makanan yang Anda bawa kali ini?" "Berapa itu?" Beasman suka berterus terang, jadi Spear tidak bertele-tele dan langsung menanyakan harga Laura. Spear telah menyadari bahwa Laura dan yang lainnya hanya membawa makanan, yang sangat penting bagi suku Beasman manapun. Laura tersenyum dan berkata, "Ketua yang terhormat, kali ini kami telah membawa total 50.000 kati gandum. Itu semua nasi bambu. Untuk menunjukkan keramah tamahan Anda,
saya bersedia menggunakan 2000 kati gandum untuk ditukar dengan sepiring daging domba. Apakah itu tidak apa-apa? Tombak memandang Laura dengan ragu dan berkata, maksudmu 2000 jin beras bambu untuk ditukar dengan domba yang digulung? Kamu tidak salah? Ini adalah pertama kalinya Tombak itu tidak menambahkan kata, wanita muda yang cantik, ketika dia berbicara dengan Laura, yang menunjukkan betapa terkejutnya dia. Laura tersenyum. Ya, pemimpin Tombak. Saya bilang 2000 kati nasi bambu untuk ditukar dengan sepiring daging domba. Saya tidak salah mengutarakan. Anda tidak salah dengar. Tombak menjadi bersemangat. Dia berdiri dan memberi hormat yang sangat serius kepada Laura. Nona Laura yang cantik, kemurahan hati Anda seperti indahnya sungai Yaegar. Mulai hari ini, Anda adalah tamu paling terhormat dari suku Palu Kepala Kambing. Laura dan tersenyum berkata, pemimpin klan Tombak yang terhormat, kita berteman sekarang. Teman seharusnya tidak terlalu sopan. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini pertunanganku, Zhao Hai. Dia adalah seorang penyihir. Faktanya, biji-bijian ini diproduksi di wilayahnya. Dia juga menetapkan harganya. Alasan mengapa Laura memperkenalkan Zhao Hai sedemikian rupa adalah karena dia tidak ingin mencuri perhatiannya. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Tombak itu tidak terlalu menyukai Zhao Hai. Laura tidak ingin Zhao Hai diabaikan, jadi dia memperkenalkannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Tombak. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar perkenalan Laura, Tombak segera membungkuk ke Zhao Hai dengan tangan di dadanya, Tuan Mage yang terhormat, mohon maaf kekasaran saya. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Sama-sama, pemimpin klan Tombak. Zhao Hai dengan cepat mengembalikan busurnya. Saya tahu orang-orang tidak menyukai identitas saya, tetapi saya tetap berharap dapat berteman dengan Anda. Ketika Tombak mendengar apa yang dikatakan Zhao Hai, ekspresinya berubah serius. Tuan Zhao Hai yang terkasih, hatimu seluas padang rumput. Hari ini, saya harus memperlakukan Anda dengan hal terbaik. Kalau begitu, aku tidak akan menghadiri upacara, tapi izinkan aku memberikan hadiah kepada putramu yang manis. Zhao Hai tersenyum. Dengan mengatakan itu, dia membalikkan tangannya dan sebuah perisai besi muncul di tangannya. Perisai besinya tidak terlalu besar. Itu hanyalah perisai bundar dan bukan perisai menara. Zhao Hai dan yang lainnya membelinya ketika mereka berbelanja di Kadipaten Versailles. Pengerjaannya rata-rata, tapi untuk dataran yang kekurangan besi, itu adalah hadiah yang luar biasa. PR menerima perisai bundar dengan gembira dan berterima kasih kepada Zhao Hai. Spear tidak memikirkan kemunculan tiba-tiba Zhao Hai. Para orc adalah suku kecil di ujung ras manusia. Mereka tidak banyak berhubungan dengan manusia. Bagi mereka, penyihir adalah profesi yang sangat misterius. Reputasi penyihir manusia juga dilebih-lebihkan oleh para orc. Oleh karena itu, Zhao Hai, seorang magus palsu, telah tampil luar biasa di depan Tombak. Bukan suatu kejutan untuk menombak. Hari semakin larut, jadi Tombak menoleh ke arah Zhao Hai dan berkata, Saudara Zhao Hai, api unggun di luar telah dinyalakan, dan anak domba telah diletakkan di atas api. Ikutlah denganku dan nikmati gairah para orc. Zhao Hai sudah melepas topi penyihirnya. Karena tidak ada seorang pun di sini yang mengenalnya, dia berdiri sambil tersenyum. Baiklah, Saudara Tombak. Aku sudah lama mendambakan daging domba panggang milik orc. Setelah dia selesai berbicara, dia ditarik keluar dari tenda dengan Tombak. Mereka pergi keluar tenda untuk melihatnya. Benar saja, api unggun telah dinyalakan di ruang terbuka tenda. Beberapa ekor kambing besar sedang dipanggang di atas api, mendesis dengan minyak. Seorang laki-laki berkepala babi sedang membalik kambingnya sementara yang lain memperhatikan api. Beberapa wanita berkepala babi membawa toples berisi anggur susu dan menaruhnya di sekitar api unggun. Tombak menarik Zhao Hai untuk duduk di samping api unggun. 2 piring dan semangkuk anggur diletakkan di depannya. Salah satu piring berisi garam halus sedangkan piring lainnya kosong. Mangkuk itu berisi anggur. Saat babi itu melihat Tombak, 2 pria kekar segera berjalan mendekat dan mengambil piring kosong di depan Zhao Hai dan Tombak. Kedua pria itu berjalan ke piring daging domba dan mengeluarkan belati mereka. Mereka memotong 2 potong daging domba dan menaruhnya di piring, yang kemudian mereka berikan kepada Zhao Hai dan Tombak. Istri Spear juga mengeluarkan belati dan meletakkannya di depan Zhao Hai.
Spear tersenyum pada Zhao Hai dan berkata, "Saudara Zhao Hai, belati ini adalah favoritku. Aku akan memberikannya padamu hari ini. Anda bisa menggunakannya untuk mencicipi domba panggang suku orc kami."